Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Rolando Fongtal dengan NIM 2003030106 kelas C semester 3. Berikut saya akan mempresentasikan review buku yang ketiga mata kuliah perubahan sosial budaya tentang warisan pembaca aktivitas media sosial Samizdat. Langsung saja ke materi yang pertama, memperkenalkan Samizdat sosial media. Yang pertama, imajinasi dan praktik Samizdat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet dan sebagian besar definisinya fokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Biasanya disebut sebagai media baru dan kebaruan mereka diartikulasi dalam berfikulasi massa merupakan media tradisional nasional dalam pemahaman abad ke-20 tentang kata tradisi. Merasakan bahwa sejauh ingatan budaya pendek kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita budaya dan ide-ide terdiri dari satu arah. Terpusat pola siaran mengandalkan infrastruktur teknologi skala produksi industri yang mahal, masa depan yang kepemilikannya terpusat di beberapa tangan karena biayanya yang tinggi. Yang berikut, historasi media sosial. Analogi antara media sosial digital dan Samizdat berlimpah dalam beasiswa Publikwood, politik dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Istilah dasar pada yang menarik ini agak jelas. Komunikasi horizontal terdesentralisasi dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional ekonomi. Berbagai etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri. Yang berikut, jaringan Samizdat dan aktornya. Media pembangkang membentuk lingkungan jaringan, sebuah lingkungan yang kompleks, kumpulan yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal, bebas dan campur tangan negara berdasarkan sarana yang dapat diakses, terdiri dari orang, perangkat, dan makna yang bersama-sama. Titik simpulnya adalah jurnal dan penerbit. Yang berikut, dimensi partisipatif. Dalam kasus yang Samizdat, pengalian paket tidak mengandalkan otomatis algoritma, tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu, seperti yang diamati oleh Adam Metzger. Faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktivis. Yang berikut, budaya DIY. Melihat di belakang dari era internet, pemikiran tentang aksesibilitas sarana komunikasi tetap pada instan, jangkauan global, dan diduga rendah atau tanpa biaya akses. Jika Anda mengekstrak data pribadi yang dimonetisasi dari gambar, dan itu menutupi pengamatan yang lebih mendasar, apapun ruang lingkup, kecepatan, dan marginalitasi komunikasi horizontal membutuhkan teknologi yang ada di tangan yang mencapai. Yang berikut, imajinasi media sosial. Pentingnya budaya DIY tidak hanya praktis tetapi juga simbolis. Ini adalah di mana kita dapat melihat dengan jelas kesalahan varian teknologi dan kemenangan liberal pasca 1989 yang tidak hanya menyesatkan kita tentang kemungkinan-kemungkinan dan kendala-kendala kebebasan internet, tetapi itu juga mendistorsi pemahaman kita tentang masa lalu ketika menyangkut praktik media Samizdat dan hubungan imajiner. Diakui harapan bahwa Washington Cold Warriors berinvestasi di globalisasi media, hitens, dan efek liberalisasinya pada masyarakat tertutup adalah memang berbagai di balik tirai besi, tetapi seperti yang saya katakan di tempat lain, harapan ini bisa akan menargetkan media hitens saat itu, khususnya di redek satelit penyiaran rumah. Yang berikut, dua nasib kata bebas bergantung pada diri kita sendiri.
aktivisme Samizdat sebagai politik figuratif. Sejak awal gerakan penerbitan independen di Polandia, tujuan utama membangun komunitas perbedaan pendapat seputar praktik kebebasan berbicara sama pentingnya dengan tujuan strategis untuk mematahkan monopoli negara di atas informasi dan sirkulasi budaya. Faktanya, dalam hal membocorkan informasi monopoli negara komunis di awal Polandia pasca Stanislavski membocorkan berita ke radio Free Europa di Munch atau penyelundupan dalam literatur Samizdat jauh lebih efektif dan lebih aman. Dan yang berikut, jaringan penerbitan sebagai komunitas. Jika model komunikasi horizontal, jaringan sebagai besar non diatur fenomena yang muncul dan dibentuk oleh ide-ide politik prefiguratif, campuran persaingan internet dan solidaritas antara inisiatif pembangkangan dan tugas-tugas konkret. Sebagian identitas terpisah dari polis paralel adalah masalah individualis para pemimpin. Instalatif penerbitan jauh dari perspektif mereka kegiatan dalam pelayanan kepada kelompok pembangkang dan persuasi yang berbeda. Mereka mengembangkan kelompok pencetakan mereka cukup independen dari kebutuhan aktivis oposisi dan mendirikan program penerbitan mereka sendiri. Yang terakhir, kata gratis dalam percobaan. Semua utas aktivisme media pembangkangan bersatu dalam persidangan politik dari Miroslav Kozekliv dan Bogdan Kreslav, pencetak Nova. Menjelang pemilihan nasional pada tanggal 23 Maret 1980, pihak berwenang membuat preemptif bergerak untuk menahan tokoh-tokoh KOR dalam tahanan setelah panggilan KOR untuk Albakot pemilu pada bulan Februari tahun yang sama. Trojekti dan Gresiak secara bebas mengorganisir aksi selebar untuk membela mereka yang pada akhirnya ditempatkan di bawah menangkap diri mereka sendiri. Trojekti melakukan mogok makan sebagai protes terhadap keberadaan ditahan tanpa tuduhan yang diajukan terhadapnya. Setelah 33 hari kelaparan, pemogokan termasuk makan paksa dan dibebaskan warna gelombang besar protes yang termasuk KOR, Gereja Katolik Penulisan yang diterbitkan sekarang, dan Asosiasi Penulis Polandia dalam solidaritas dengan Kozeki dan tahanan politik lainnya. Dariusz Kopzets dan Grax dengan tahanan politik lainnya dari mogok makan 10 hari diselenggarakan di gereja Saint Martin di Podokwa, Lacz, daerah Warsawa, yang mengumpulkan para aktivis dari berbagai organisasi. Kebanyakan dari mereka bertemu untuk pertama kalinya dan berkembang menjadi manifestasi dari kekuatan gerakan pembangkangan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Sekali lagi terima kasih.